wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 2 pas 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Andriani NIM 1702, Firda Ayu Mustika NIM 1742, Silvi Atika NIM 1705, Nurul Hafiza NIM 1713, Fadilah Nazwi NIM 1714, dan Wahyu Muhammad Fatan NIM 1761. Nah, di video kali ini kami akan membahas pengaruh penyimpanan bahan pada suhu rendah, yaitu pendinginan pada sayur bayam. Apa-apa saja sih yang terjadi selama pendinginan suhu rendah pada sayur bayam? Mari simak video kami berikut ini. Respirasi pada buah dan sayur akan tetap berlangsung pada saat setelah dipanen. Nah, karena respirasi terus berlangsung, maka proses metabolisme juga terus berlangsung sehingga akan mempercepat proses pembusukan apabila tidak dilakukan tindakan pengawetan. Penyimpanan dingin merupakan salah satu tindakan pengawetan yang dapat dilakukan untuk menyimpan buah dan sayur. Pengawetan dengan suhu rendah adalah proses pengawetan yang dilakukan dengan menggunakan lemari pendingin. Proses pengawetan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Pendinginan dapat mempertahankan dan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu, sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Mengenai prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah. Yang pertama yaitu memperlambat kecepatan reaksi metabolisme, dan yang kedua menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan. Prinsip yang pertama dapat kita pahami, yaitu karena setiap penurunan suhu sebesar 8 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi metabolisme berkurang setengahnya. Nah, jadi semakin rendah suhu penyimpanan, maka bahan pangan akan semakin lama rusaknya. Faktor yang mempengaruhi penyimpanan suhu rendah yaitu suhu, kemudian kualitas bahan mentah. Sebaiknya bahan yang akan disimpan mempunyai kualitas yang baik. Kemudian perlakuan pendahuluan yang tepat, misalnya pembersihan, pencucian, atau blanching. Kemudian kelembapan. Umumnya RH dalam pendinginan itu sekitar 80-95%. Bayam atau nama latinnya Amaranthus merupakan tumbuhan yang biasanya ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun saat ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Nah, telah dijelaskan beberapa hal mengenai pengawetan bahan pangan dengan cara pendinginan. Kalau begitu, langsung saja ke praktikumnya. Adapun bahan yang diperlukan adalah daun bayam segar dan plastik putih yang telah diberi label untuk masing-masing perlakuan. Daun bayam dibagi menjadi 3 bagian untuk disimpan pada suhu 12-14 derajat Celcius, 9 derajat Celcius, dan 27-30 derajat Celcius. Tiap bahan dikemas dan diperhatikan organoleptik serta deskripsi untuk pengamatan 0 hari. Setelah itu, diletakkan pada suhu yang sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Setelah 3 hari dilakukan pengamatan, hasil yang didapatkan pada suhu 12-14 derajat Celcius, bayam masih segar dan berwarna tetap. Pada suhu 9 derajat Celcius, bayam terlihat segar tapi sedikit layu. Pada suhu 27-30 derajat Celcius, bayam mulai terlihat kekuningan. Setelah hari kelima, semua bahan dikeluarkan dan dilakukan pengamatan kembali. Pada suhu 9 derajat Celcius, terlihat warna bayam mulai kekuningan dan terlihat layu. Pada suhu 12-14 derajat Celcius, bayam terlihat segar namun agak layu. Pada suhu 27-30 derajat Celcius, mulai menjadi coklat dan sangat layu. Setelah hari ke-7, semua bahan dikeluarkan kembali dan dilakukan pengujian organoleptik serta uji deskripsi.
pada suhu 9 derajat Celcius mulai terlihat bayam layu dan berair seperti busuk. Pada suhu 12-14 derajat Celcius, bayam masih terlihat segar, namun terlihat agak layu. Pada suhu 27-30 derajat Celcius, bayam terlihat busuk dan mulai berwarna kecoklatan. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpanan dengan suhu rendah akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan. Kualitas bahan pangan yang disimpan pada suhu yang sesuai dapat mempertahankan kesegaran dan juga mutu dari bahan pangan tersebut.